Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah saudara, apa latar belakang daripada pujian yang dinaikkan oleh Maria ini saudara? Saya akan bawa kita melihat latar belakang kenapa Maria bisa menaikkan pujian ini. Dan kita akan melihat aplikasinya buat hidup kita hari ini saudara. Ya, kita akan lihat mulai ayat yang ke-26, Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara, bulan ke-6 ini maksudnya apa? Bulan ke-6 kandungan Elizabeth. Jadi saudara kalau perhatikan, Elizabeth itu dapat, Zakaria dapat kunjungan daripada malaikat Tuhan, kemudian Elizabeth langsung hamil pada waktu itu. Dan 6 bulan kemudian malaikat Tuhan yang sama Gabriel itu datang kepada Maria. Ya, dan Maria tinggal di Galilea bernama Nazaret. Kalau saudara pernah ke Israel, Galilea itu di bagian utara daripada Israel dan ada satu kota kecil namanya Nazaret. Makanya Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu siapa? Maria. Nah saudara, Maria itu adalah seorang perawan dan diperkirakan usianya, ada yang tahu sekitar berapa? Usia Maria pada waktu itu sekitar 13 tahun sampai 16 tahun. Waktu saya baca ini saudara, saya kaget. Wah ternyata usia Maria ini masih remaja saudara. Kalau menurut aturan undang-undang kita belum boleh menikah saudara ya. Usia 13 sampai 16 tahun saudara. Ini masih sangat muda. Orang Kupang bilang, wah ini masih muda sekali. 13 sampai 16 tahun. Dan dikatakan dia adalah seorang perawan. Kenapa Tuhan pilih seorang perawan ini untuk menggenapi juga di kitab Yesaya? Seorang perawan itu akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Ya, kenapa dipilih seorang perawan? Karena seorang perawan dia tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Yesus kenapa pilih lahir dari seorang perawan? Untuk memberikan kita sebuah kepastian bahwa di dalam darah Yesus sama sekali tidak ada campuran darah manusia biasa. Jadi Maria itu hanya dipinjam kandungannya saudara. Kandungannya saja dipinjam, tapi benihnya, bibitnya itu langsung dari sorga. Dan Roh Kudus yang berikan bibit itu saudara. Sehingga darah Yesus itu sama sekali tidak terkontaminasi oleh darah manusia. Karena apa? Kalau darah Yesus ada darah manusia, maka darahnya tidak pernah bisa menghapus dosa dunia. Ya, sehingga Tuhan itu atur semua begitu rupa. Sampai Tuhan pilihkan benihnya dari sorga langsung. Tuhan sendiri yang berinkarnasi. Dan ini susah dipercaya oleh manusia. Mana mungkin ada Tuhan yang bisa melahirkan. Mana Tuhan itu dilahirkan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranak. Saudara nanti kita akan lihat. Ya, kalau Tuhan mau apa susahnya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini mahakarya Tuhan. Kalau dia tidak merendahkan diri jadi manusia, kita tidak ada hari ini saudara. Kita tidak mungkin bisa mencapai Tuhan dengan kekuatan kita. Kalau dia tidak turun menjangkau kita. Kalau dia tidak jadi manusia, kita tidak mungkin bisa datang pada Tuhan. Agama mengajarkan bagaimana kita datang pada Tuhan. Kekristenan mengajarkan bagaimana Tuhan datang pada kita
dalam bentuk manusia. Sehingga hari ini kita bisa boleh diselamatkan. Amin saudara. Ya. Pada seorang perawan yang bertunangan di Israel itu, sebelum seseorang itu menikah, ada tahapan-tahapan saudara. Nah tahapan pertunangan itu tahapan yang sudah mengikat. Dan tidak bisa, kalau kita di sini masih tunangan masih bisa ini. Tapi kalau di Israel itu tunangan itu sama udah menikah ya. Dan untuk memutuskan tunangan itu harus bikin surat cerai. Makanya kalau sudah baca nanti Yusuf itu diam-diam mau buat surat cerai buat Maria. Karena mereka dua udah tunangan ini. Mungkin dari kecil udah dijodohkan saudara. Nah dia ditunangkan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam bahasa Inggrisnya lebih lengkap saudara. Ini bahasa Indonesia kurang lengkap, coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Salam yang kepada Maria itu apa? "And the angel came in unto her and said, Hail, thou." Thou itu engkau ya, ini bahasa kuno saudara. "Thou that art highly favored, that Lord is with thee." And yang ketiga, "Blessed art thou among women." Jadi ada 3 perkataan saudara. Yang pertama, engkau yang diberikan karunia yang sangat tinggi, highly. Highly itu karunia yang sangat tinggi, highly favored. Yang kedua, the Lord is with you. Tuhan menyertai engkau. Dan yang ketiga, blessed art thou among women. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Tiga berkat ini saudara. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan kasih tahu ini dulu saudara. Ayat yang ke-29 kita kembali. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Sekali lagi dikatakan, jangan takut Maria. Ya, engkau beroleh kasih karunia. Sebenarnya Maria ini bukan takut tapi dia kaget mungkin saudara. Tiba-tiba malaikat datang. Dan malaikat itu ngomong sama dia seperti itu. Dia kaget saudara. Ayat yang ke-31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini masalah saudara. Ini masalah. Kenapa masalah? Saya akan jelaskan saudara. Ayat yang 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi." Jadi Yesus itu bukan sekedar anak manusia. Di kitab Lukas dia digambarkan sebagai anak manusia, tapi dia juga disebut sebagai anak Tuhan. Jadi dia 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Dan kemudian apa? Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ayat 33. "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum?" Ini masalah. Ini masalah. Masalahnya apa saudara? Masalahnya Maria belum bersuami. Sekalipun dia udah tunangan. Tapi Maria kan masih perawan dan dia tidak tidur dengan Yusuf. Dan dia bilang, "Bagaimana mungkin?" Tapi perkataan Maria ini bukan perkataan ragu. Tapi perkataan ingin tahu bagaimana caranya. Nanti kita akan lihat bahwa Maria tidak dihukum dengan bisu. Karena dia percaya saudara. Dia percaya. Dia tidak dihukum dengan bisu. Dia tidak dihukum dengan tuli. Cuma dia tanya bagaimana caranya. Karena ini masalah. Ini masalah buat Maria. Ya, masalah apa saudara? Bagi wanita Yahudi, bukan cuma wanita Yahudi, wanita kalau hamil di luar nikah. Kalau dia hamil dan kemudian dia harus jelaskan sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia sama tetangganya lihat perutnya mulai naik. Dan dia ditanya, "Loh kamu sama siapa?" Apalagi sama Yusuf. Yusuf kan pasti tanya saudara. Kamu kok perutnya tiba-tiba jadi naik begitu? Kamu sama siapa? Kalau Maria bilang, "Saya dari Roh Kudus." Kira-kira Yusuf percaya tidak saudara? Kira-kira Yusuf percaya tidak? Kalau saudara jadi Yusuf misalnya ya. Misalnya saudara jadi Yusuf yang pria-pria. Kalau saudara punya pasangan saudara atau pacar saudara, tiba-tiba dia hamil dan saudara kaget gitu saudara. Saudara merasa saudara tidak pernah macam-macam gitu ya. Saudara
pacaran nih sungguh-sungguh jaga kekudusan, ya kan? Tiba-tiba dia hamil. Saudara tanya sama dia, tiba-tiba dia bilang, saya hamil dari Roh Kudus. Kira-kira saudara percaya tidak? Saudara percaya tidak? Loh, kan ada di Alkitab. Kan? Kalau dia bilang, kan ada di Alkitab, kan pernah terjadi, berarti bisa terjadi lagi. Saudara percaya tidak, saudara? Wih, haleluya. Saudara, saya percaya kita tidak ada yang percaya, saudara, betul? Pasti, wah ini dia udah selingkuh di mana ini? Dia udah main gila di mana ini? Saudara, kita mulai, kalau kita sebagai pasangannya pasti kita mulai pikiran macam-macam, saudara. Ya, tidak mungkin. Dan demikian pula hal yang dialami oleh Maria, saudara. Dia ngalamin satu beban yang luar biasa. Dia ngalamin satu tanggung jawab. Dia ngalamin satu panggilan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan panggilan itu, saudara, itu mendatangkan masalah sebenarnya, sepertinya mendatangkan masalah dan membutuhkan pengorbanan dalam kehidupannya. Saudara, dari kisah ini kita bisa lihat satu pola. Sebelum Tuhan kasih panggilan buat Maria, panggilan Maria itu apa, saudara? Engkau akan mengandung, engkau akan punya anak, dan anakmu itu adalah benih daripada Tuhan sendiri. Itu panggilan Maria untuk mengandung juru selamat dunia. Itu panggilan Maria, tapi panggilan itu bisa menjadi suatu persoalan besar dalam kehidupannya. Dia bisa digosipin, dia bisa dikata-katain, bahkan dia bisa mungkin dianiaya karena dianggap berzina. Ya, dia bisa digosipin, dia bisa dikata-katain. Itu adalah panggilan yang harus dihadapi oleh Maria. Tapi sebelum Maria menjalani panggilan itu, saudara lihat stepnya. Ayat yang ke-28 tadi dikatakan, salam pertama yang disampaikan Tuhan, salam hai engkau yang dikaruniai. Engkau disertai Tuhan. Yang ketiga apa? Engkau diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, waktu saya baca ini seperti sebuah pola yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Kalau Tuhan panggil hidup saudara, kalau Tuhan mau pakai hidup saudara, saya percaya setiap kita Tuhan bisa pakai dan Tuhan mau pakai hidup saudara. Tidak ada satu manusia pun yang Tuhan tidak punya panggilan dalam hidupnya. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan panggilan. Nah, biasanya untuk menjalani panggilan itu tidak mulus-mulus saja, saudara. Kadang-kadang panggilan itu dibungkus di dalam sebuah masalah sepertinya. Maria mendapatkan sebuah berkat, tapi berkat itu seperti dibungkus dengan sebuah masalah. Makanya kalau saudara kita mengalami masalah, jangan cepat-cepat kita bersungut-sungut sama Tuhan. Mungkin di balik masalah itu Tuhan sedang bungkus satu berkat yang Tuhan mau sediakan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Tapi sebelum Tuhan kasih panggilan, sebelum Tuhan kasih seperti dalam tanda kutip berkat yang dibungkus masalah, Tuhan terlebih dahulu memberikan sebuah bekal atau modal terlebih dahulu buat Maria. Modalnya apa? Dia diberikan sebuah kepastian, Maria, engkau ini dapat kasih karunia Tuhan. Engkau dapat kasih karunia Tuhan. Saudara tahu, sebelumnya kita juga tahu bahwa hidup kita ini diberikan kasih karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Sebelum saudara menjalani hidup ini, bahkan sebelum saudara bisa lakukan apa-apa buat Tuhan, Tuhan itu berikan saudara kasih karunia. Ingat waktu Yesus dibaptis, Yesus belum melakukan apa-apa. Dia belum sembuhkan orang sakit. Dia belum mengajar apa-apa. Dia belum buat mujizat. Apa yang dikatakan Tuhan Bapa dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan cara yang sama, Efesus 1 ayat 6 bilang apa? Saudara dan saya diterimanya di dalam Yesus yang dicintainya. Sebelum kau buat apa-apa, sebelum kau bisa lakukan apa-apa, sebelum kau bisa menjalani panggilanmu, sadari 3 hal ini, saudara. Yang pertama apa? Aku diberikan kasih karunia. Yang kedua, aku disertai Tuhan. Amin, saudara. Saya bilang gini, kalaupun kita lupa semuanya, saudara. Kalaupun kita dalam titik nol dalam hidup ini. Kalaupun mungkin engkau sedang dalam keadaan penuh dengan persoalan. 3 hal ini tidak boleh kita lupa. Yang pertama, kita punya kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita punya penyertaan Tuhan. Yang ketiga, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. 3 hal ini jadi modal kita
Modal kita bukan tabungan kita di bank. Modal kita bukan aset seberapa banyak tanah yang kita punya. Modal kita adalah 3 ini saudara. 3 ini kita mesti pegang saudara. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Karena ini akan buat kita terus bangkit dan berjalan maju dalam segala situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin saudara. Nah jadi polanya gitu saudara. Tuhan kasih karunianya dulu. Tuhan kasih bukti penyertaannya dulu. Dan kemudian Tuhan bilang, engkau diberkati Maria. Baru dia kasih tugas. Jadi seperti Maria disiapkan hatinya dulu. Bukan tiba-tiba Maria, kamu harus begini. Maria, kamu harus buat ini. Maria langsung kaget, dia bisa menyerah saudara. Karena dia akan menghadapi situasi yang tidak mudah saudara. Dia akan menghadapi tantangan yang butuh pengorbanan yang besar dalam kehidupannya. Saudara, mungkin hari ini kau sedang alami hal yang sama. Mungkin kau sedang melihat ada persoalan, masalah yang ada di depanmu. Tapi coba belajar lihat, jangan lihat masalahnya terus jadi besar. Lihat di tengah masalah itu, ada berkat apa yang Tuhan mau sediakan dalam hidupmu. Amin saudara. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, ini logika. Jawab malaikat itu kepadanya, nah Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus. Ya, sekali lagi dalam Yesus tidak ada kontaminasi darah manusia. Darah pria maksudnya. Benih itu kan dari pria. Wanita itu kan sebagai tempat kandungan. Tapi benih itu selalu dari pria. Malaikat kasih tahu, nanti seperti ini. Ya, engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus. Maria tahu tidak tentang hal itu? Saya percaya Maria tidak tahu. Mana mungkin dia tahu hari ini tentang proses bagaimana benih jadi dalam kandungan. Dia tidak tahu, dia buta, anak remaja. Anak baru remaja saudara. Mana mungkin dia tahu itu. Ya malaikat omong gitu ya, dia iya saudara. Nah ini yang penting saudara. Ya, sekalipun tidak mengerti, tetap percaya. Amin. Ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut apa? Mandul. Jadi malaikat itu kasih tahu sama Maria, Elisabeth tuh, sepupumu, saudaramu, saat ini sedang mengandung tuh 6 bulan. Saudara, saya percaya pada zaman dahulu tidak seperti sekarang. Saudara begitu hamil langsung naik di Instastory. Wah, naik di Facebook, seluruh dunia tahu. Zaman dulu mana ada saudara seperti itu. Kita ada di zaman yang betul-betul sedang terjadi perubahan teknologi yang luar biasa saudara. Saudara perhatikan dalam 10 tahun ini akan ada banyak hal yang akan terjadi di dunia ini saudara. Ya, kita mesti minta hikmat Tuhan. Apa yang akan terjadi 10 tahun ini saudara. Nah, jadi zaman dulu kan belum ada itu. Instagram, Facebook. Jadi orang kalau ada sesuatu belum tentu tuh saudaranya tahu tuh. Kan jaraknya jauh saudara. Nazaret dengan Yudea itu jauh saudara. Nah, mungkin belum tentu mereka bisa saling kunjungan dalam waktu yang cepat. Dan malaikat kasih tahu itu untuk apa? Untuk menguatkan Maria. Untuk menguatkan Maria. Maria, aku buat mujizat sama Elisabeth. Untuk menguatkan Maria. Itu Tuhan kita saudara. Dia Tuhan yang mau kuatkan hati kita. Ya. Dan ayat yang ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang, ini siapa yang bilang? Ini malaikat yang bilang. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Mana ada peristiwa seperti itu? Mungkin sudah dicemooh, ya. Tapi sekali lagi pegang ini kata-kata. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mungkin tidak mengerti segala sesuatu, tidak masalah saudara. Yang penting kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil menurut saudara hari ini? Apa yang mustahil menurut saudara hari ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-38. Dan ini respon daripada Maria yang bagus menurut saya untuk kita bisa ikut ini saudara. Waktu dia terima itu, sekalipun dia tidak mengerti, mungkin dia punya CPU-nya
tidak mampu mencerna apa perkataan. Dia punya kemampuan berpikir tidak sampai di situ. Karena dia baru anak remaja. Tapi di satu hal yang dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa? Perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Kenapa Maria tidak dibuat bisu? Karena dia percaya, saudara. Sekalipun dia tidak mengerti bagaimana caranya, dia percaya. Amin, saudara. Kalau Tuhan bicara sama hidup saudara, sekalipun engkau tidak mengerti, sekalipun saya tidak mengerti, mari kita belajar percaya. Amin, saudara. Pegang mati itu, saudara. Pegang mati itu. Kita tidak tahu segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, kita pegang itu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Beberapa waktu kemudian ini berapa waktu, saudara? Diperkirakan 2-3 hari. Ya, 2-3 hari setelah malaikat datang. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dia kemana? Dia ke saudaranya Elizabeth, ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Kenapa dia pergi ke Elizabeth? Karena malaikat yang kasih tahu bahwa Elizabeth itu lagi mengandung. Ya, tapi kandungan itu bukan dari Roh Kudus. Tapi kandungan itu dari Zakaria. Tapi itu atas pertolongan Tuhan dan atas perkenanan Tuhan, Elizabeth bisa mengandung, saudara. Dan untuk mendapatkan konfirmasi. Saudara, kadang-kadang waktu kita dapat suara Tuhan, kalau saudara dapat suara Tuhan, saudara perlu cek lagi, saudara. Ya, perlu cek lagi, kadang-kadang kita mesti butuh konfirmasi. Kadang-kadang suara Tuhan itu bisa jadi suara hati kita sendiri. Bisa jadi suara daging kita sendiri. Betul? Ada yang dapat suara Tuhan begini, wah dia itu, saya dapat suara Tuhan, nanti jodohku itu dia. Ya, padahal dia suami orang, saudara. Itu suara Tuhan atau suara siapa? Saya dapat suara Tuhan, nanti dia jadi istriku. Padahal istri orang, saudara. Nah, kadang-kadang kita mesti konfirmasi suara Tuhan atau suara hati kita atau suara yang lain, saudara. Betul? Kadang-kadang kita kan, wah ini suara Tuhan, betul. Tapi kita kadang-kadang mesti minta konfirmasi, minta konfirmasi itu. Nah, saya percaya Maria ini juga dia cari konfirmasi ke tempat yang tepat. Saudara butuh konfirmasi dari orang-orang yang tepat, saudara. Kenapa dia tidak pergi ke tetangganya? Saya percaya kalau dia pergi ke tetangganya, dia bilang, pasti orang tetangganya bilang, pasti kamu udah main gila sama siapa ini. Betul tidak, saudara? Kalau dia pergi ke tetangganya, kira-kira tetangganya mau percaya tidak? Wah, bisa-bisa dia digosipin. Dia mau ngomong langsung sama Yusuf, mungkin dia tidak punya keberanian untuk ngomong sama Yusuf. Karena itu kandungannya baru itu. Mungkin belum kelihatan perutnya. Tapi malaikat bilang, itu tuh Elizabeth. Dia sedang mengandung 6 bulan dan dia pergi ke Elizabeth. Nah, saudara, ini Tuhan sebenarnya kasih tahu buat kita. Kalau kita mau cari konfirmasi, datang ke orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang yang bisa dukung hidup saudara berjalan dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau saudara dapat janji Tuhan, mungkin saudara tidak mengerti. Saudara boleh share tidak? Boleh, tapi mungkin jangan share sama semua orang. Karena tidak semua orang mengerti apa yang saudara hadapi. Tidak semua orang tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara bisa cari orang-orang yang bisa dukung saudara. Minta Tuhan. Amin, saudara. Dan Maria pergi ke Elizabeth untuk mendapatkan 3 konfirmasi. Konfirmasi apa, saudara? Dan dia masuk ke rumah Zakaria lagi bisu tuli, tidak bisa omong, tidak bisa bicara, tidak bisa dengar. Dia langsung memberikan salam pada Elizabeth. Ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Elizabeth ini penuh dengan Roh Kudus bukan berarti dia mengalami kelahiran baru. Tidak, saudara. Sekali lagi Elizabeth bukan lahir baru, tapi Roh Kudus hinggap sama dia. Dan Roh Kudus memberikan pewahyuan pakai bibir lidahnya untuk bernubuat untuk Maria, saudara. Ini kuasa Roh Kudus. Elizabeth waktu dia dengar salam Maria, Maria berikan salam Elizabeth. Dan
Elisabeth langsung dipenuhi Roh Kudus, dia langsung berbicara, bernubuat saudara. Melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Lalu berseru dengan suara nyaring. Apa saudara? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini konfirmasi pertama. Jadi saudara, mereka belum pernah ketemu. Dan saya percaya Elisabeth juga tidak tahu bahwa Maria sedang hamil. Dari mana Elisabeth bisa tahu? Waktu itu tidak ada WA, tidak ada SMS, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Dari mana Elisabeth tahu? Tiba-tiba Roh Kudus yang kasih tahu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandunganmu. Wah, Maria dapat konfirmasi. Wah, dia kuat. Tapi bukan cuma satu kali. Konfirmasi yang kedua, ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu apa? Tuhanku datang mengunjungi aku. Elisabeth bilang ini, siapa aku ini? Padahal kalau secara derajat, Elisabeth itu lebih tua. Umurnya udah 60 lebih. Dia ini posisi imam lagi. Punya jabatan lebih tinggi daripada Maria yang wanita biasa, tidak punya kerjaan mungkin. Yang hari-hari masih remaja, masih anak ingusan mungkin saudara. Elisabeth itu udah 60 lebih, mau bilang udah mau oma-oma mungkin ya. Dan secara derajat dia lebih tinggi pangkatnya, dia imam. Tapi dia bisa bilang, siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi ini konfirmasi yang kedua. Jadi dia bilang, kandungan yang ada dalam kandungan Maria, bayi yang ada dalam kandungan Maria itu siapa? Itu Tuhan. Siapakah aku? Sampai ibu apa? Tuhanku. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia tidak bilang sampai Maria datang mengunjungi aku, tidak, dia bilang ibu Tuhanku. Berarti dia bilang bahwa yang ada dalam kandungan Maria itu siapa? Itu Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan buat Maria. Oh, dia dapat konfirmasi yang kedua. Dan konfirmasi yang ketiga, ayat berikutnya saudara. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak apa? Nah, ini bukan tendang biasa saudara. Ini dia anak dalam kandungan itu siapa? Yohanes. Yohanes itu sudah 6 bulan usia kandungan, di kandungan daripada Elisabeth. Waktu Maria sebutkan salam, Yohanes itu melonjak kegirangan. Entah bagaimana, saya tidak tahu juga saudara. Yang pasti Alkitab bilang begitu. Melonjak kegirangan, dia tahu itu anak dalam kandungannya melonjak. Saudara, yang buat anak itu melonjak itu karena apa? Yang buat anak itu bisa menendang-menendang itu karena apa? Apakah karena Maria? Ya memang Maria yang ucapkan salam. Tapi yang ada dalam hidup Maria, Maria sedang mengandung siapa saudara? Maria sedang mengandung siapa? Yesus. Maria mengandung Yesus. Maria ucapkan salam, dan salam itulah yang membuat anak dalam kandungan Elisabeth, Yohanes itu melonjak kegirangan. Waktu saya baca ini saudara, bukankah kita juga sama seperti Maria? Maria itu mengandung Yesus secara fisik. Bukankah dalam hidup saudara, saudara juga mengandung pribadi Tuhan dalam hidup saudara? Amin saudara. Percayakah bahwa Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya? Amin. Christ in you, the hope of glory. Maria mengandung Yesus, saudara juga punya Kristus dalam hidup saudara. Dengan cara yang sama, waktu Maria bicara sesuatu sama Elisabeth, perkataannya itu mendatangkan kegirangan buat Elisabeth dan Yohanes. Dengan cara yang sama, kalau dalam diri saudara ada Kristus, waktu saudara berbicara, perkataan saudara itu akan jadi berkat buat orang yang mendengarkannya. Amin saudara. Amin. Percaya dalam hidup saudara ada Kristus. Jadi 3 konfirmasi ini saudara yang buat Maria kuat saudara. Makanya saudara mesti datang sama orang-orang yang bisa dukung saudara. Saudara mesti punya komunitas orang-orang yang bisa membangun hidup saudara. Maria datang ke tempat yang tepat. Coba kalau dia pergi ke tempat yang lain, mungkin dia bilang, kamu udah selingkuh, kamu udah buat salah, kamu pasti ada main di mana, main gila di mana. Dan Maria tambah stres, tidak saudara, dia tambah stres, dia tambah galau, dia mungkin tidak berani ketemu Yusuf. Tapi dia datang ke sebuah tempat yang tepat atas petunjuk Tuhan saudara.
dia berkunjung ke rumah Elizabeth. Dan berbahagialah, ini Elizabeth yang bilang, berbahagialah ia yang telah apa? Percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan, berbahagialah ia yang telah percaya. Berbahagialah Maria yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan terlaksana dengan cara yang sama. Kalau Tuhan bicara dalam hidup saudara, terima itu, ambil itu, percaya itu. Saudara tidak tahu bagaimana caranya. Yang pasti Tuhan kita, Tuhan berjanji. Kalau saudara menerima, saudara percaya, itu akan terlaksana. Amin saudara. Mungkin orang bisa bilang, engkau gila. Orang bisa bilang, tidak masuk akal. Orang bisa bilang, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang sama hidup saudara, Tuhan bilang sama hidup saudara, saudara dapat konfirmasi itu. Saudara pegang mati itu. Bukan soal bagaimana caranya. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, itu pasti akan terlaksana. Amin. Saudara ingat satu kali Tuhan Yesus pernah ajak murid-muridnya pergi berlayar di Danau Galilea. Saudara ingat kisah itu? Yesus bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Waktu naik kapal, Yesus tidur. Waktu dia tidur, terjadi angin badai. Angin badai yang besar. Murid-muridnya bilang, guru bangun, kami mau mati, kau tidak peduli. Yesus garuk-garuk mata mungkin. Kenapa kalian ini kasih bangun saya? Ya, kenapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Karena Yesus sudah bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Artinya, apapun boleh terjadi. Badai boleh terjadi, topan boleh terjadi. Kalau dia sudah bilang, kita pasti sampai ke seberang, kita pasti akan sampai ke seberang. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah bilang sesuatu dalam hidup saudara, pegang itu saudara. Pegang itu. Apapun boleh terjadi. Badai boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, topan boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, pegang itu saudara. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan yang akan buat caranya sampai itu boleh terjadi. Ia yang akan membuat itu terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Next. Nah ini baru keluar nyanyiannya saudara. Jadi dasarnya ini. Kemudian Maria berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, kenapa jiwa? Kenapa bukan mulutku? Kenapa bukan mulutnya memuliakan Tuhan? Karena jiwa itu dasar yang paling dalam saudara. Jiwa dan roh itu saudara. Orang bisa memuji Tuhan dengan mulutnya, belum tentu jiwanya memuji Tuhan. Betul? Orang bisa suaranya bagus, memuji Tuhan. Orang kagum sama suaranya. Tapi belum tentu dari jiwanya dia menaikkan. Kalau dari jiwanya, jiwa itu bicara apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Semuanya jadi satu. Kalau saudara menyanyi, memuji Tuhan dari jiwa saudara, itu akan lain saudara. Amin saudara. Akan ada urapannya yang lebih kuat. Kalau saudara nyanyi sekedar nyanyi, mungkin bisa suara bagus, tapi belum tentu ada jiwanya, ada soulnya. Maria ini saudara, Maria ini seorang wanita biasa, tapi dia suka baca firman. Dari mana kita tahu? Nyanyian yang keluar, ini nyanyian yang dikutip dari doa Hana, saudara. Di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10, nanti saudara baca di rumah itu. Dia kutip dari situ, bagaimana jiwanya bersukaria. Hana ini kan dia dikata-katain sama dia punya apa? Penina itu. Wah kamu tidak punya anak, kamu tidak punya anak. Dia disindir-sindir terus. Jiwanya menderita, jiwanya stres. Ya, dia rasa seperti dia dihina gitu ya. Tapi waktu dia doa Tuhan dengar. Keluarlah pujian Hana itu. Dan pujian Hana itu dikutip sama Maria. Menjadi nyanyian Maria ini. Sudah. Dan Maria ini juga kutip. Kita tidak ada waktu untuk buka semua. Dia kutip dari Mazmur. Dia kutip dari kejadian tentang Lea. Jadi dari sini saudara kita bisa tangkap bahwa Maria ini adalah seorang yang suka merenungkan firman, baca firman. Dari sini kita bisa ambil sesuatu yang bagus. Saudara kalau baca firman, saudara dengar firman, baca saja kalau mungkin saudara belum bisa mengerti, telan saja ya. Saudara dengar terus, baca terus. Karena apa saudara? Mungkin hari ini kau belum tahu. Tapi waktu engkau isi terus, ada waktunya ketika engkau mengalami masalah. Roh Kudus bisa ambil itu untuk jadi jawaban buat hidup saudara. Amin saudara.
Kadang-kadang kau tidak mengerti. Kadang-kadang kau baca firman kau tidak mengerti. Makan dulu saja. Makan dulu saja. Kalau Tuhan kasih pengertian, bagus. Minta Tuhan, jam 3 pagi Tuhan kasih. Kalau engkau belum mengerti, tadi Pastor Rudi bilang apa? Jangan langsung dilupakan. Tuhan jelaskan, jelaskan, jelaskan. Nanti Roh Kudus akan jelaskan sama saudara. Saya mungkin tidak bisa jelaskan secara detail, tapi Roh Kudus bisa jelaskan buat saudara. Dan waktu saudara makan itu saudara, nanti pasti saudara, waktu engkau mengalami masalah, tiba-tiba ayat-ayat itu bisa keluar. Dan ini dialami oleh Maria. Waktu dia mengalami masalah, dia mengalami tekanan, ayat-ayat ini keluar. Karena apa? Karena pernah diisi dalam hidupnya. Kalau saudara tidak pernah isi, bagaimana itu bisa keluar? Kalau yang saudara isi adalah apa? Berita-berita terus, apa? Sinetron terus, apalagi? Berita-berita hoax terus, berita-berita negatif terus yang saudara isi. Bagaimana itu bisa keluar dalam hidup saudara? Apa yang kita isi dalam hidup kita, itu akan keluar waktu kita mengalami tekanan. Amin saudara? Kalau saudara ditekan, yang apa yang saudara isi itu yang keluar. Tidak mungkin saudara isi lain keluar lain, betul tidak? Saudara isi firman pasti keluarnya firman. Waktu ditekan itu akan keluar. Waktu saudara isi hidup saudara. Baca firman, renungkan firman. Waktu ada tekanan, yang keluar adalah firman. Amin saudara? Nah makanya hidup kita ini menyerap. Ya. Nah firman Tuhan bilang ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan di sini, itu adalah magnify, itu bukan glorify. Magnify itu beda dengan glorify. Magnify itu seperti saudara ambil kaca pembesar, ya, dan saudara taruh itu, saudara lihat itu sampai saudara bisa lihat itu detail yang kecil itu jadi besar. Itu magnify. Dari kata magnify inilah lahirlah judul The Magnificent. Nyanyian Maria, The Magnify. Karena apa? Jiwanya, ya, itu seperti dia pakai teleskop. Dia lihat Tuhan. Dia lihat kebaikan Tuhan. Jiwanya membesarkan Tuhan, membesarkan karya Tuhan. Apa yang saudara besarkan dalam hidup saudara hari-hari ini? Apa yang saudara besarkan? Apa yang saudara magnify? Apa yang saudara lihat hari-hari ini dalam hidup saudara? Apakah saudara lebih lihat persoalan saudara? Apakah saudara lebih lihat masalah saudara lebih besar daripada Tuhan? Apakah saudara lebih lihat tantangan dalam hidup saudara lebih besar daripada Tuhan yang ada dalam hidup saudara? Waktu Maria berkata, jiwaku, pikiran, perasaan, kehendak, memuliakan Tuhan, magnify, jiwanya membesarkan Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu tidak tambah besar kalau kita puji Dia, betul? Tuhan itu tidak tambah mulia kalau kita sembah Dia. Waktu kita sembah Tuhan, Tuhan tidak tambah besar. Tapi waktu kita sembah Tuhan, waktu kita membesarkan Tuhan, waktu kita magnify Dia, kita melihat kebaikannya, kita melihat kebesarannya, itu membuat kita kuat menjalani hidup ini. Karena seringkali kita terpancing untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Amin saudara. Apa yang saudara magnify dalam hidup saudara hari-hari ini? Apa yang saudara besarkan dalam hidup saudara? Ayat berikutnya. Dan hatiku bergembira karena Tuhan. Ini dikutip dari Mazmur. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau saudara bergembira, itu bergembira karena apa? Wah, saya dapat jodoh. Saya dapat rumah. Saya dapat proyek. Saya dapat promosi. Saya bergembira. Bahkan saya dapat kesembuhan. Saya bergembira. Itu semua tidak salah. Tapi sebenarnya dasar kita bersuka cita. Dasar kita bergembira. Yang paling pertama adalah karena kita tahu. Karena kita punya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau semuanya tidak ada. Habakuk bilang gini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun ya lembu sapi tidak menghasilkan, aku tetap akan bersukaria, aku tetap akan bergembira karena Tuhan. Amin saudara. Dan Maria bilang, hatiku bergembira karena Tuhan
Tuhan siapa? Juru selamatku. Maria bilang bayi yang ada dalam kandungannya itu anaknya atau juru selamatnya? Anaknya atau juru selamatnya? Anaknya juga, tapi juga juru selamatnya. Karena Maria yang akan menyusui Yesus. Maria akan ganti popoknya Yesus. Maria juga yang akan membesarkan Yesus. Orang yang paling dekat dengan Yesus, yang paling kenal dengan Yesus itu adalah Maria. Karena Maria tahu semua luar dalam Yesus. Tapi juga Maria panggil anaknya itu sebagai apa? Juru selamatnya. Dari sini kita tahu, kalau seorang butuh juru selamat, artinya dia orang berdosa. Amin. Berarti Maria orang berdosa tidak, saudara? Maria orang berdosa, Maria manusia biasa, sehingga dia butuh juru selamat. Amin. Dengan cara yang sama juga, setiap kita adalah orang berdosa, kita butuh juru selamat dalam hidup ini. Ya, kita menghormati Maria sebagai ibu Yesus, tapi dia juga manusia biasa yang butuh juru selamat dalam kehidupannya. Dan Maria bilang, juru selamatku. Anak dalam kandungannya adalah apa? Juru selamatku. Next, ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia telah memperhatikan apa? Kerendahan hambanya. Maria bilang, Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Maria sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dari sini kita bisa dapatkan satu kesimpulan. Bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak tergantung asal-usulnya dia. Siapa dia, apa yang dia punya. Kekuatan apa yang ada dalam hidupnya. Ini mengajarkan pada kita bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau saudara tahu ya, Tuhan pakai hidup saudara bukan karena apa yang kita punya dalam hidup ini, saudara. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja hidup saudara, dan Tuhan mau pakai hidup saudara dalam panggilan, pilihan Tuhan masing-masing dalam hidup saudara. Kalau Tuhan pakai hidup saudara, itu bukan karena sesuatu yang bisa kita buat Tuhan. Maria sadar, dia cuma wanita biasa. Kenapa Tuhan pilih Maria yang baru remaja itu? Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa bukan orang-orang hebat yang ada di Yerusalem? Tapi kenapa Maria yang Tuhan pilih? Ini untuk memberikan kita sebuah kepastian hari ini. Tuhan itu suka untuk supaya kita sadar bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita bisa dipakai sama Tuhan. Amin, saudara. Siapapun hidup saudara, percayalah Tuhan bisa pakai hidup saudara. Tuhan bisa angkat hidup saudara, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kekuatan kita. Dan Maria bilang gini, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 49, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Karena yang maha kuasa, karena Tuhan yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saudara, kalau kita bisa memuji Tuhan, karena kita tahu apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Maria belum mengalami kematian Kristus dan kebangkitannya. Kita hari ini, kita sudah mengalami itu. Kematian Kristus ada di belakang kita. Kebangkitan Kristus ada di belakang kita. Dan Tuhan telah memberikan kita sebuah posisi yang jauh lebih tinggi daripada Maria pada waktu itu. Saudara, waktu saya renungkan ini, kenapa Maria bisa begitu kuat memuji Tuhan? Sebenarnya dengan cara yang sama hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menaikkan pujian kita buat Tuhan. Karena apa? Karena Kristus telah mati. Kristus telah bangkit buat hidup kita. Kristus telah naik ke sorga dan berikan tempat bagi kita di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin, saudara. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ayat yang ke-50. Dan rahmatnya
turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat-Nya, karunia-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia itu siapa, saudara? Bukan orang yang takut ini bukan takut dihukum, bukan takut ditinggalkan, bukan takut dibinasakan. Takut ini adalah hormat, saudara. Orang yang segan sama Tuhan. Orang yang hormat itu orang yang pengen dekat sama Tuhan. Orang yang sadar akan Tuhan. Dan percaya rahmat-Nya akan terus ada buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ayat 51. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ya, ini sekali lagi dia kutip dari kitab Mazmur. Tuhan benci orang yang congkak. Orang yang congkak itu apa? Orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu apa? Orang yang berkata bahwa dia tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Atau orang yang sombong itu berkata begini, saya bisa kok menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan saya. Orang yang sombong itu berkata bahwa dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Dalam Alkitab juga katakan itu orang fasik. Saudara tahu Yesus hadir itu di tengah-tengah situasi agamawi yang begitu kuat, saudara. Kenapa Yesus pilih hadir itu di tengah-tengah banyak guru-guru agama. Orang-orang Farisi pada waktu itu mulai dibangkitkan pada waktu Yesus hadir. Kenapa Yesus pilih hadir pada waktu itu, saudara? Untuk mematahkan setiap kesombongan manusia yang berkata, aku bisa dibenarkan karena kekuatanku sendiri. Yesus hadir di saat seperti itu. Bahkan Yesus dianiaya oleh ahli-ahli agama. Yesus dikatakan sesat oleh ahli-ahli agama. Untuk mematahkan kecongkakan mereka. Mematahkan kesombongan mereka. Ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya, nah ini bicara tentang kalau kita rendah hati, kita selalu tahu bahwa semua adalah karena Tuhan akan tinggikan hidup kita. Ayat yang 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak mau orang kaya. Bukan, saudara. Bukan berarti Tuhan itu, ini bukan bicara tentang lapar secara fisik ya. Kalau lapar secara fisik atau Tuhan suruh orang kaya pergi dengan tangan, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah orang lapar itu adalah orang yang selalu menyadari bahwa dia selalu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang lapar itu orang yang selalu merindukan sesuatu. Betul? Kalau orang lapar itu kerinduannya apa? Dikenyangkan. Firman Tuhan bilang berbahagialah orang, Yesus bilang mereka yang lapar, mereka akan dikenyangkan. Amin, saudara? Kalau saudara lapar ini artinya saudara selalu sadar dalam hidup ini bahwa kita tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara selalu lapar akan Dia. Ya, kalau orang kaya ini bicara tentang apa? Orang kaya ini bicara tentang dia tidak butuh sesuatu lagi dalam hidupnya. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak perlu lagi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa lakukan semua dengan kekuatanmu. Tuhan bilang apa? Aku akan buat mereka pergi dengan tangan kosong. Amin, saudara. Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar. Menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya. Karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya pada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dia diingatkan akan janjinya. Ya, janjinya kepada nenek moyang. Kepada Abraham dan keturunan itu selama-lamanya. Minggu lalu kita bahas itu, saudara. Dan yang terakhir ayat 56. Maria tinggal kira-kira berapa lama? 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, waktu saya renungkan ini tadi, saudara. Kenapa dia harus sampai 3 bulan? Saudara, saya percaya 3 bulan Maria bersama Elizabeth. 3 bulan yang luar biasa. 3 bulan yang dia boleh saling menguatkan, saudara. Karena apa? Kalau Maria itu kandungannya mulai membesar, saya percaya. 3 bulan itu sudah mulai kelihatan ya. Mulai naik perutnya. Sebelum dia sampaikan pada Yusuf, dia dapat kekuatan dulu. Ini yang saya bilang tadi. Kalau engkau sedang mengandung sesuatu hari ini, engkau sedang mengandung janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan sepertinya itu mustahil. Sepertinya tidak mungkin. Mungkin engkau tidak berani cerita dengan banyak orang. Oke,
Mungkin tidak semua orang bisa percaya apa yang saudara dapatkan. Mungkin orang bisa bilang, kamu gila, kamu tidak mungkin. Orang bisa kata-katain hidup saudara. Kalau Maria cerita sama tetangganya, mungkin tetangganya bisa mencemooh dia. Tetangganya bisa mengejek dia. Tetangganya bisa gosipin dia. Dia mau cerita sama Yusuf. Iya kalau Yusuf percaya. Sekali lagi, ini peristiwa yang tidak pernah terjadi, betul? Sup, ini hamil dari Roh Kudus. Yusuf bilang apa? Kau omong kosong ini. Tidak mungkin sampai malaikat sendiri datang sama Yusuf. Saudara ingat kisahnya, malaikat datang sama Yusuf. Malaikat bilang, Yusuf, jangan ceraikan Maria. Anak dalam kandungannya itu dari aku. Saudara tahu, apakah Maria yang suruh malaikat lakukan itu? Tidak, Maria tidak tahu. Tapi Tuhan yang lakukan itu buat Maria. Kalau Tuhan punya janji, Tuhan punya mimpi dalam hidup saudara. Sekalipun itu kelihatannya mustahil, Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan bisa kirimkan malaikat datang pada Yusuf, Tuhan juga bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. 3 bulan Maria bersama dengan Elizabeth. 3 bulan itu, 3 bulan yang berharga. Saya tidak tahu mungkin engkau sedang melewati berapa bulan. Engkau sedang mengandung janji Tuhan. Engkau sedang menerima visi dari Tuhan. Engkau sedang ada mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dan engkau tidak tahu bagaimana harus melakukan itu. Temukan orang-orang yang bisa dukung. Temukan orang-orang yang bisa mengerti apa yang kau. Berjalanlah bersama orang-orang yang bisa mendukung apa yang kau dapatkan dari Tuhan. Amin saudara. Saya percaya nyanyian Maria ini juga, saudara dan saya juga bisa alami dalam hidup ini. Amin saudara. Nyanyian di tengah persoalan, nyanyian di tengah masalah, nyanyian di tengah pergumulan, nyanyian yang mendatangkan berkat. Nyanyian yang dibungkus dengan persoalan dalam hidupnya. Apakah hari ini aku bisa menaikkan pujian bagi Tuhan? Sekalipun mungkin kau sedang mengalami masalah yang sama berat. Ada yang masalah yang lebih berat dari Maria? Mungkin kau mengalami masalah yang berat dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami tantangan yang berat dalam hidupmu. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tetaplah bahwa di tengah persoalan masalah itu, Tuhan bungkus dengan berkat yang mungkin hari ini kau belum bisa lihat. Tapi Tuhan berjanji, apa yang dijanjikannya itu akan terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.